ketika tahun 20-an seorang ilmuwan, ya seorang arkeolog ya, ilmuwan merangkap arkeolog juga, yang saya tidak perlu sebut namanya di sini, nanti dia jadi terkenal. Ya, kalau Gil Perez mah dia almarhum lah, gak apa-apa. Nah, itu jadi dia membongkar itu yang namanya piramida atau misalnya tempat beribadah di sana di daerah Mesir. Di sana di Saqqara, daerah Saqqara juga, di sana ada Sun Temple namanya itu. Nah, ketika Sun Temple itu dibongkar, ternyata di dalamnya itu ada semacam cincin besar sekali. Cincin besar. Ya, cincin besar gitu ya, besar, cincin besar. Yang sekarang itu menjadi ide dari film Stargate. Pernah ini Stargate? Nah, itu di Saqqara, di sana itu di Sun Temple. Ada ketika mulai dibongkar, itu sama persis. Itu dengan film ya, mungkin itu ide cerita dari film Stargate juga ya. Oh, jadi bentuknya sama persis. Sama persis. Ada di film Stargate. Sama persis. Okay. Jadi terkenal di film Stargate ya, sama kita diterkenal. Banyak yang penasaran ya. Dia lanjut Stargate. Ya. Nah, itu ternyata, dan itu semua sepakat yang menemukan itu, bahwa itu adalah sebetulnya betul-betul sebuah portal. Nah, di kita mengenal yang namanya, kalau orang-orang Lemurian dulu mengenal dengan nama Barca. Barca itu adalah portal antar ruang dan waktu. Bagaimana kita bisa menembus antar ruang dan waktu. Bahkan Sang Maha Pencipta sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mengatakan tentang wal asr atau demi waktu. Mengapa Sang Maha Pencipta itu bersumpah demi waktu? Berarti itu yang harus kita pikirkan. Karena ketika kita berpikir, semuanya akan bisa terbuka dan terurai, dan akhirnya kita bisa memecahkan masalah ini nih. Nah, mengapa bisa terjadi teleport? Mengapa di dalam Al-Quran disebutkan wasama izatil hubuk, dan langit yang memiliki jalan-jalan? Jalan seperti apa yang ada di langit? Jalan frekuensi itu berbeda. Jalan yang namanya ini petir itu berbeda. Nah, ini masalahnya. Jalan ketika manusia itu mampu menembus antar ruang dan waktu. Dan itu sebetulnya sudah dikenal. Dan itu sebetulnya sudah bisa dibuat alat seperti itu. Karena pada masa lalu itu dikenal dengan namanya perpindahan antara ruang dan waktu. Bahkan banyak cerita juga kan. Misalnya ada ajengan itu yang pada hari Jumat dia di Mekah katanya. Jumatan di Mekah katanya. Dan banyak orang bersumpah ketemu dengan dia begitu kan. Oh, yang ada di tanah suci. Oh, iya. Melihat aja ada di sana. Iya. Bertemu. Iya, tapi sore-sorenya dia sudah ceramah lagi di masjid ini di sini gitu. Nah, semacam begitu. Nah, masalahnya seperti apakah itu dan bagaimana itu bisa kejadian seperti itu begitu kan. Ada beberapa teknis. Kalau itu kan kan langit yang punya jalan-jalan kan. Iya. Nggak usah di langit juga kan, Nah, itu istilah ya, itu istilah. Karena bukan jalannya itu tidak di bumi, tapi di udara. Udara itu disebut langit kan. Oh iya. Iya, karena kalau di bumi mah kebentur-bentur berenya, dijedak-jedak gitu ya. Iya. Terjedaki dia. Nah, jalan di langit seperti apa? Apakah itu melalui udara ataukah dia melalui sebuah portal begitu kan? Nah, kalau misalnya melalui udara malilah atunya lama gitu kan. Sekarang misalnya kita ke Bali saja, dari Bandung ke Bali itu sejam lebih gitu kan. Nah, ini bisa dalam waktu hitungan di bawah, hitungannya detik gitu kan. Dia bisa berpindah dengan kecepatan yang sangat luar biasa, super begitu kan. Sekedip mata kan ya. Iya. Sebelum matamu berkedip. Nah, bagaimana teknisnya? Bagaimana itu rahasianya? Ternyata itu ada beberapa cara. Satu, orang itu harus bisa membuka portal agar mampu menembus yang namanya lubang cacing atau wormhole. Harus bisa membuka portal. Harus bisa membuka portal sehingga dia bisa membuat yang namanya lubang cacing atau wormhole. Nah, lubang cacing itulah yang bisa men-shortcut atau menjadi jalan pintas antara satu tempat dan tempat lain. Contohnya, ini kita di La Grafen, di Bima Sakti. Ketika kita ingin pindah ke Andromeda, itu kan perlu waktu berapa tahun cahaya kan, misalnya berapa juta tahun, ribu tahun cahaya atau juta tahun cahaya, whatever lah itu ya. Iya, kita belum bicara soal ground. Kita belum bicara tentang hal-hal yang jauh lebih cepat dari cahaya. Nah, itu acuannya cahaya, tahun cahaya. Tapi bisa ditempuh dalam waktu sepersekian detik. Ketika Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, itu ditempuhnya dalam waktu berapa begitu kan?
Nah ini dia. Nah berarti kita harus bisa, pertama kita harus bisa membuka portal. Portal. Kunci kan ya. Nah kuncinya itu energi. Nah energi. Bagaimana? Tapi apa yang menjadi sarana untuk pembukaan energi tersebut, begitu kan? Misalnya apa yang ada di bawah Masjidil Haram? Apa yang ada di bawah Masjidil Aqsa? Kenapa sekarang orang-orang Israel, orang-orang Yahudi ingin menggali Masjidil Aqsa? Iya, ingin menguasai. Iya, ada apa sih di bawah Masjidil Aqsa itu sampai sekarang mereka tuh menggali terus? Nyarian non. Iya, mencari apa mereka di bawah, dan katanya itu adalah Solomon Temple katanya. Solomon Temple, iya. Itu di novel-novel. Iya, banyak versi lah. Itu adalah tempat di mana Nabi Sulaiman dulu ada di sana, kata mereka, begitu kan. Itu versi mereka, ya silahkan saja. Kita menghormati berbagai macam versi lah, silahkan. Ya karena kita tidak perlu berdebat soal itu. Kalau misalnya mereka meyakini A, silahkan. Si B meyakini B, silahkan. Silahkan aja Itu. pendapat masing-masing. Iya, pendapat mas. Kembali kita serahkan pada mereka. Tapi satu, kita berbicara tentang portal di sini, berarti kita harus berbicara mengenai teknis nih, gitu kan? Betul. Mengenai teknis. Nah, satu teknisnya menggunakan portal itu. Dan ternyata sudah banyak dibuktikan, banyak sekali kejadian, terutama ketika Amerika melakukan ini, Philadelphia Experiment. Amerika kan? Amerika waktu itu pernah membuat eksperimen yang bernama Philadelphia Experiment atau Project Rainbow. Nah ini. Apa itu kan? Nah jadi ini sebetulnya adalah proyek bagaimana sebetulnya ini mereka membuat dari ini pesawat-pesawat alien ya, pesawat yang alien yang jatuh di Rakit gitu ya? Iya, mereka membuat inilah apa teknologi-teknologi itu dari reruntuhan pesawat alien yang jatuh. Itu nanti soal alien sendiri akan kita bahas terpisah. Iya, sistem kebut semalam SKS. Nah, jadi waktu itu Project Rainbow itu sengaja mereka bertempat di Philadelphia atau terkenal dengan nama Philadelphia Experiment. Itu terkenalnya itu tahun 1943 waktu Perang Dunia Kedua. Nah, ini Amerika, Angkatan Laut Amerika Serikat mencoba sebuah alat yang katanya itu mampu melakukan penyatuan medan katanya. Mereka mencoba si perahu kapal induk mereka, mothership mereka itu agar tidak terlihat oleh lawan. Untuk kepentingan pertahanan. Ya untuk kepentingan perang yang jelas malah. Untuk ya jangan perang ini. Nah jadi mereka membuat dua buah generator. Yang satu menghasilkan pulsa magnetik dan yang satu lagi tidak dihubungkan bersama-sama sehingga tercipta medan magnetik di atas dan di sekeliling kapal itu. Jadi ada semacam magnetic pulse di sana. Nah, hasilnya memang mengejutkan dan memang sangat penting meskipun menimbulkan akibat buruk pada awak kapalnya. Iya. Nah, ketika eksperimen mulai dijalankan, tampak satu sinar kehijauan samar-samar. Mulai si kapal itu terselubungi oleh sinar hijau samar-samar. Nah, perlu diketahui bahwa laporan dari orang yang selamat dari segi dari eksperimen tersebut. Nah, jadi mereka melaporkan dari kabut hijau dan akhirnya kapal bersama awaknya itu menghilang. Ini yang saksinya kan di luar kapal ini, di luar kapal ini saksinya. Nah jadi tiba-tiba kabut kehijauan muncul, dan tiba-tiba pas hilang saja si mothershipnya itu. Seketika menghilang. Iya. Dan nah ini peristiwa selanjutnya terjadi ialah seluruh kapal kemudian terselimuti kabut hijau dan akhirnya kapal bersama awaknya itu menghilang dari pandangan pengamat dan hanya garis permukaan laut yang kelihatan. Nah ini garisnya dulu kelihatan. Jadi memang terselubungi itu. Akhirnya menghilang. Ya di sana. Di wormhole karena memang teknologi dari pesawat yang mampu berpindah. Dan ketika ternyata kuncinya electromagnetic pulse. Sekarang magnetic pulse juga kan. Cahaya hijau, weng gitu, apakah itu pasti? Belum tentu, Kora itu baginya. Itu belum tentu juga. Nah ya. Nah tinggal bagaimana ini bisa kita karena memang ini semua bisa sering diawat dan itu sudah yang sering terjadi. Jadi itu lah. Mereka telah 21 meter tiap benda manusia tapi masih mungkin pada permukaan yang kelihatan. Semakin diperkuat manusia dari medan magnetik
Istilah pelenyapan itu oleh mereka sebut sedang mencair atau melting. Memang percobaan tapi memerlukan korban. Ada beberapa juga yang membawa akibat baik, mal itu jadi cenayang. Iya, tiba-tiba bisa gelombang energi orang. Si orang itu juga. Nah, lucunya beberapa orang yang masih membawa akibat baik di rumah lihatnya, jadi tiba-tiba dia sudah tertangkap oleh sel. Jadi sehingga bisa stealth camouflage, tidak bisa dikendalikan. Iya, seperti Hollow Man. Tapi akhirnya makin lama ini akhirnya bikin semakin banyak dihidupkan, akhirnya jadi wormhole. Akhirnya hilang, nggak balik lagi. Global sudah berpindah, bisa antar kalangan yang tidak atau misal tentang itu dianggap ilmu tidak mungkin, nggak masuk akal ini. Iyalah pasti tidak masuk akal mereka, itu pasti. Membutuhkan pengetahuan, biasa dan namanya penelitian juga. Penelitian, ada penelusuran seperti tadi yang bilang 4N lah atau 4M gitu. Ada penelusurannya, harus ada penelitiannya, harus ada penalarannya, harus ada, dan akhirnya untuk menjadi pengetahuannya. Nah ada pertanyaan? Ada. Tadi baru satu ya? Baru satu ya, melalui portal ya, melalui satu teknis yaitu portal. Kayaknya mendingan dibahas dulu kan. Ya oke lah. Terdistract lagi. Iya. Jadi lagi ya, terdistract. Nah begitu. Jadi itu satu. Itu membahas tentang portal. Itu kita membutuhkan portal yang namanya Barca tadi ya. Barca atau sebuah cincin ring untuk membuat ini semacam ada benturan sehingga di sana terjadi mampu membuka yang namanya gerbang lubang cacing atau gerbang wormhole. Yang bisa juga, yang GP bisa juga dia membuka itu kan portal itu. Nah, tapi kenapa yang namanya GP itu tadi tidak gitu kan? Oke. Berarti portalnya di mana ini kan? Nah, portal itu bisa tersembunyi. Portal itu bisa tersembunyi di bawah tanah atau bisa tersembunyi di satu tempat atau di satu dimensi. Dimensi transisi. Nah, dimensi transisi itu kadang-kadang bisa muncul apabila terjadi fluktuasi energi di dimensi tersebut. Dan sehingga masuk ke dimensi kita, akhirnya ini masuk portal lagi di sana. Si bis tadi gitu kan. Atau misal tadi Gio Perez tadi tiba-tiba berpindah, atau banyaklah kejadian-kejadian lain yang ini kalau misalnya kita ceritakan juga itu luar biasa panjang. Ya, fluktuasi energi dadakan itu tempatnya itu juga. Iya. Nah, itu dia. Jadi makanya itu dari satu portal menggunakan ring. Nah, cara kedua adalah dengan membentur energi itu bisa di sembarang tempat. Tapi teknisnya ini lebih berat karena membutuhkan teknologi yang lebih canggih lagi. Nah, membenturkan berarti kita menembakkan sesuatu seperti yang ada di pesawat-pesawat LZ-Tor atau pesawat-pesawat pasukan-pasukan ETVK. Bisa pasukan Zervo, bisa pasukan ETVK karena pesawat itu bisa dilengkapi. Nah, tentang ETVK, Zervo dan sebagainya nanti ini kita bahas secara terpisah. Bahasan tersendiri. Iya, bahasan tersendiri karena sebetulnya ini sudah diketahui oleh NASA, bahkan CIA, oleh pemerintah Amerika ini sangat diketahui, oleh KGB juga, oleh Rusia. Nah, ini tapi jarang dibahas, tapi itu akan kita bahas secara terpisah. Dan baru kita yang membahasnya kan di sini. Ya, baru kita, dan itu juga beresiko sebetulnya. Beresiko Tinggi. Ya. Membahas seperti ini beresiko karena banyak sekali orang-orang yang ingin membungkam kita. Makanya percobaan pembunuhan ke Akang ini sering terjadi. Bukan membungkam kita, Iya. Ulang kabin. Iya. Tapi mudah-mudahan aja ke Akang saja lah. Karena the man who knows too much itu rata-rata banyak yang terbunuh, bahkan banyak sekali ahli UFO yang terbunuh itu banyak. Nah, itu nanti kita bahas secara terpisah. Kemudian, apalagi orang yang mengetahui tentang teknisnya bagaimana cara membuat itu. Nah, ini pasti dalam keadaan yang sangat berbahaya. Nah, itu di pesawat mereka itu tertanam sistem untuk menembakkan sehingga untuk bisa membuka portal secara manual. Tidak perlu yang namanya ring atau misalnya portal untuk melontaran itu atau portal lorong penyingkat itu tidak perlu. Tapi mereka bisa membenturkan dan kemudian mereka memasuki wormhole itu. Buat sendiri kan ya? Iya. Jadi nggak usah di tempat tertentu yang ada portalnya, tetap bisa pindah gitu ya? Iya. Suka hati. Bisa. Nah, itu cara kedua. Cara ketiga itu dengan diculik. Diculik. Siapa? Diculik orangnya. Agus mau diculik Agus. Mau diculik alien? Itu memang betul kan? Ada penculikan lewat alien. Iya kan, sebetulnya banyak sekali kesaksian ya
Nanti kan itu alien abduction juga akan kita bahas secara terpisah. Secara terpisah. Secara terpisah. Biar Karena ada- panjang. Bahasan kita itu tidak akan ada habis-habisnya ya. Tidak habis-habis. Ini bisa kemana-mana. Karena bagaimanapun juga ini fenomena ada. Ini ada. Dan kejadian ini ada. Hanya karena orang-orang belum bisa menjawab. Dan mungkin kita akan bahas di sini dan kita akan jawab begitu ya. Oke. Kita akan jawab dan teknisnya seperti apa. Nah ini yang akan kita sebarkan ke orang-orang begitu kan, ke para panarunga semua. Jadi tadi saya lupa membahas menyapa panarunga semua bahwa ini sebetulnya yang kita bahas ini bukan ngalor ngidul tapi tersistematis, meskipun sepertinya ngalor ngidul. Tapi bahasan kita ini adalah bahasan-bahasan yang dimusuhi oleh mereka yang tidak ingin orang-orang itu menjadi mengetahui. Menjadi berpikir. Iya, menjadi berpikir dan akhirnya apalagi mereka bisa membuat alat-alat yang sebetulnya masih terlarang oleh mereka. Apalagi ketika kita membahas tentang Gunung Padang, mereka itu mengatakan bahwa itu adalah forbidden archaeology. Itu adalah arkeologi yang terlarang oleh mereka. Karena tidak boleh dibahas dan tidak boleh orang mengetahui. Dan sampai sekarang itu disumputkan kata orang Sunda atau disembunyikan. Karena takut ya terbongkar leluhur kita tuh luar biasa. Iya. Dan takut pula tesis mereka terbukti salah. Begitu kan. Nah, itu 3 ya. 3. Yang ketiga diculik kan ya. Penculik. Abduction. Mereka diculik kemudian disimpan lagi. Nah, masalahnya ketika diculik pada masa ini, kemudian bisa dipindahkan juga beberapa detik setelah itu kan. Cuma bisa disimpan di mana saja. Diambil lalu disimpan di mana saja, bisa saja itu kan. Tapi setelah diutak-atik biasanya orang. Wah, motif penculikannya. Motif penculikan itu eksperimen. Waduh, ya. Eksperimen. Hasil percobaan. Iya, jadi eksperimen. iya, iya, Kita mencoba ke kelinci gitu, ke tikus. iya. Kita dicoba oleh mereka. Iya, karena begitulah makhluk ya. Biasanya makhluk lain adalah korban dari makhluk yang lain. Ya contohnya lah, kita memelihara ayam. Ayam itu jadi konsumsi oleh kita. Ayam itu atau misalnya kelinci itu jadi percobaan kita dan sebagainya. Sama kita juga percobaan dari makhluk-makhluk cerdas lain, begitu kan. Dan sebetulnya Sang Maha Pencipta itu disujud pada mereka. Itu walillahi yasjudu man fis samawati wal ard kan. Jadi Bersujud kepada Sang Pencipta. iya, Sang Pencipta. Makanya di sana disebut mang kan. Ada mangnya. Jadi orang. Ada satu tafsir yang mengatakan tentang itu, tapi akhirnya tafsiran itu dihilangkan. Yang disembunyikan lagi kan. Iya, tapi di pendahuluannya masih tetap ada sampai sekarang. Saya abadikan itu. Kang, maaf ya, tadi kan diculik alien kan. Bukannya ada perjanjian nggak boleh kan bercampur? Iya, tapi kan sembunyi-sembunyi lalu kemudian dihukum. Oh. Nah itu makanya nanti khusus kita akan bahas di ETFK. Iya. Sesen khusus. Iya, di session khusus tentang ETFK. Tunggu saja. Iya. Dan biasanya setelah kita setelah selesai siaran, itu siaran kita itu sudah ada di website yang menjelek-jelekan kita. Antusiasnya tinggi mereka ini. Iya. Luar biasa. Iya, bagaimana caranya biar kita ini tidak dipercaya. Tapi ternyata kita makin dipercaya. Kelompok kita itu makin membesar loh, makin terus membesar karena ini menggedor alam bawah sadar mereka ini. Dan kalau misalnya mereka tidak percaya, mengapa mereka membahas kita habis-habisan begitu? Betul ya. Iya. Ya kalau tidak percaya pasti cuek. Iya, anggap aja ingin lalu. Iya. Kalau ceritanya Iya. menghayal ya udah aja hayal. Iya, sudah selesai Tidak perlu begitu kan. diperdalam. Iya. Ada cai ngocor ya? Betul. Di mana cai ngocor? Oh. Ya Dari sudah. langit ke bumi. Ya, tidak apa-apa. Itu adalah suara cai ngocor. Sudah suara air ini apa? Ngocor, udahlah susah. Ngocor pokoknya mah. Mengalir tapi ngocor gitu. Karena tapi Nah, contohnya novel Arkitirema saja itu kan novel. Betul. Tapi kenapa yang ributnya itu yang lain begitu loh? Iya, berarti dia percaya kan? Iya. Percaya bahwa novel itu benar, sedangkan orang-orang yang bacanya sendiri cuek-cuek saja. Iya sih. Kenapa mereka mempermasalahkan novel Arkitirema? Iya, diangkat, dipermasalahkan, dipromosikan, dijelek-jelekan dan sebagainya. Berarti dia sangat percaya pada novel itu. Oh, begitu ya. Dan larisnya. Iya, lihat saja secara psikologis lah. Secara psikologis berarti dia sangat percaya bahwa novel itu benar.
Sedangkan yang lain mah cuek-cuek aja kok. Ribuan pembaca novel itu juga cuek-cuek saja. Itu novel kok. Apa bedanya dengan Harry Potter misalnya? Gosbang. Iya, yang lain gitu kan. Kok tidak dibahas? Kok kenapa membahasnya cuma yang saya? Berarti dia percaya pada novel saya. Begitu kan ya? Iya, itu psikologis, itu psikologis. Dari psikologis itu kelihatan banget kok. Orang-orang pasti melihat itu. Makanya orang-orang sekarang melihat betapa konyolnya mereka, begitu kan. Betapa kasihannya mereka. Mereka itu sedang membongkar dirinya sendiri. Kekonyolannya sendiri itu sedang dibongkar. Aduh. Nah, ini yang saya kasihan ke mereka tuh. Makanya saya tidak pernah membalas apa yang mereka lakukan karena saya kasihan ke mereka tuh. Saya memaklumi mereka. Kalau memaklumi ya sudahlah, begitu kan. Seperti kita memaklumi ayam, begitu kan. Seperti kita memaklumi hal-hal yang sebetulnya harus benar-benar kita maklumi. Nah, 3 yang baru kita bahas ya. Tapi sebelum kita membahas ke teknis yang lain, coba ada pertanyaan nggak? Kasihan nih, sudah banyak nih. Iya, sudah numpuk nih pertanyaan. Dari Panarunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Kang Asep Amin dari Cianjur. Iya. Samprazan akang-akang. Sampiasa. Kang, saya sering mengalami kejadian. Kalau kejadian itu pernah ada di pikiran saya. Iya. Apakah itu time travel atau delay waktu pemikiran aja? Mohon penjelasan. Jadi sepertinya sudah melihat kejadian di masa datang gitu. Nah, begini. Ini kan kejadiannya subjektif nih. Nah, Ya, jadi tiap orang gitu kan mungkin bisa seperti itu. Contohnya salah satu contoh ada déjà vu. Nah, déjà vu itu ini. Jadi ketika kita mimpi sesuatu, tiba-tiba mimpi ini kejadian gitu ya. Dan orang normal biasanya sering pernah itu kejadian itu. Kayaknya pernah melihat ini. Nah, ini pernah kejadian deh ini. Saya pernah ke tempat ini deh gitu. Ini pernah dia di situ, dia duduk di sini, dia ngomong ini. Ini pernah deh saya ngimpiin ini. Kapan ya gitu. Nah, itu kapan gitu kan. Lah, ini déjà vu nih gitu kan. Nah, biasanya orang-orang normal ya itu pernah seperti itu. Nah, ini wajar dan ini normal. kenapa kan itu wajar dan itu normal? Nah, ini sebetulnya kejadian ini itu terjadi pada yang namanya otak itu ada kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari itu kan bersebelahan dengan kelenjar pineal. Nah, kalau dua kelenjar itu sedang berfluktuatif, itu biasa suka jadi antena. Makanya kenapa Nabi Yusuf itu bisa mentakwilkan mimpi ya. Nah, itu dia kan. Nah, makanya kenapa Nabi Yusuf bisa mentakwilkan mimpi, karena Nabi Yusuf tahu persis bahwa otak manusia itu mampu melihat sesuatu dan bisa memprediksi sesuatu, dan kemudian sesuatu itu bisa diterjemahkan dalam bentuk action. Makanya waktu itu ketika ditanya oleh raja, ini tolong takwilkan, Nabi Yusuf mentakwilkan dan lalu mengambil tindakan, begitu kan. Ini harus begini karena nanti akan ada paceklik gini, dan raja percaya. Nah, kemudian mengambil tindakan dan benar saja kan, terjadi paceklik. Nah, kenapa itu pesan itu pada raja? Berarti karena dia raja dan dia orang istimewa kan. Sudah bisa jadi raja dan dia adalah orang yang istimewa. Meskipun itu keturunan ya. Keturunan. Ya, keturunan orang istimewa biasanya gennya juga lumayan lah. Nah, bisa istimewa. Nah, dan Nabi Yusuf mentakwilkan dengan baik dan benar begitu. Iya. Berarti ada sesuatu. Berarti manusia pun mampu untuk memprediksi sesuatu. Hanya masalahnya bagaimana, how begitu kan. Iya. Nah, begini. Bahkan di Jawa sendiri ada yang namanya primbon. Gimana itu? Ya, baboning kita primbon gitu kan. Oh iya. Ya, paririmbon kata orang Sunda. Paririmbon. Misalnya ada semacam ilapat atau misalnya ada pertanda dan sebagainya, tapi seringnya masalah. Oh gitu. Seringnya masalah karena suka dikira-kira. Kirata. Iya, itu mah bahasa kirata. Ya? Tidak dikira-kira. Karena memang pada dasarnya jalur di Lauh Mahfuz itu semua jalur itu sudah tertera. Jin tidak bisa menembus. Tapi manusia tidak disebutkan di sana tidak bisa menembus kan. Iya. Nah, ini yang namanya prediksi. Prediksi yang benar-benar luar biasa. Nah, inilah kuncinya manusia. Kenapa manusia itu dilebihkan gitu kan oleh Sang Maha Pencipta. Berarti ada sesuatu. Dan itu bukan hanya di ini saja ya, sebetulnya banyak sekali orang-orang bisa memprediksi, misalnya di kalangan Hindu,
di kalangan Buddha. Bahkan di Buddha sendiri ada yang namanya calon Dalai Lama misalnya. Calon Dalai Lama tuh harus memenuhi syarat. Ada kriterianya. Iya, ada tulisannya, kriterianya. sejak kecil udah kelihatan. Iya, harus bisa begini. Dan bahkan orang-orang tuh ada yang bisa mengatakan, tuh di sana calon Dalai Lama, tandanya ini, begitu kan? Silahkan cari di desa itu anaknya umur sekian, ciri-cirinya ini, sok silahkan cari. Dan ternyata benar, ada. Tapi nanti carinya ya 100 tahun lagi katanya. Waduh. Nah itu bisa semacam begitu. Cari nanti 100 tahun lagi pada tanggal sekian, bulan ini, dan tahun ini. Nah kenapa bisa akurat? Oh itu mah dibantu jin Kang. Jin tidak bisa menembus rahasia langit sekarang. Ingat itu. Jin sudah tidak bisa menembus menembus rahasia. Tidak bisa mencuri rahasia langit lagi. Itu sudah bisa. Tidak bisa. Karena ada panah api itu ya. Iya, diceritakan begitu kan. Jin sudah tidak bisa lagi mencuri rahasia langit. Tapi kenapa itu masih terus terjadi sampai sekarang? Sampai sekarang. Dan banyak sekali anak-anak yang sekarang aja ya. Anak-anak banyak yang bilang begini. Atau ada seorang anak bilang ke ibunya, Bunda, itu tuh orang itu mau mati Bunda. Dan ternyata memang benar kejadian. Kenapa bisa sampai begitu? Ditanya oleh bundanya. Soalnya sudah ada ini, katanya ada bayangan hitam. Terus sudah ada yang ngikutin terus katanya. Nah ini terlepas dari Anda percaya atau tidak, Panarunga percaya atau tidak, tapi ini kejadian. Ada yang memvonis itu adalah kerjaan jin, ya silahkan saja. Tapi yang jelas jin tidak bisa main-main seperti itu. Karena yang bertugas mencabut nyawa itu adalah malaikat Ijrail, bukan jin. Begitu kan? Kang sebelum ke jin kan kalau yang tadi tentang dejavu nih, misal Panarunga ataupun ada yang dejavu terus sebaiknya ini pernah dimimpiin, terus mesti ngapain nih kan? Ya mesti ngapain? Ya, nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Sebaik-baiknya gitu. Iya, lihat saja, perhatikan sebaik-baiknya, lalu catat tanggal berapa. Kalau bisa seperti itu. Dan itu pasti sering terjadi. Biasanya pada misal Panarunga yang suka kejadian di Javu seperti ini, itu biasa sering terjadi. Coba dicatat gitu kan. Catat. Ini kan nggak pernah. Ini pernah. Berhenti. Nah itu ada pola, biasanya ada pattern, ada pola-polanya. Nah tolong pola itu kalau dicatat, itu polanya itu akan kelihatan, akan membentuk alur. Nah alurnya itu akan mengarah pada satu kejadian. Biasanya seperti itu. Kalau kejadian buruk itu bisa diantisipasi kan? Misalkan seperti yang dilihat Nabi Yusuf gitu kan? Iya. Ada paceklik panjang. Itu buktinya Nabi Yusuf bisa merubah nasib. Iya, karena Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau misal kaum itu tidak berusaha kan ya. Dan karena semuanya sudah seperti jaringan gitu, jaringan-jaringan yang jelimet seperti spider web dan sebagainya di Lauh Mahfuz itu. Nah semuanya juga ada jalan. Kalau misal kita menindaklanjutinya dengan A, jalurnya ya A gitu kan. Menindaklanjut dengan B, jalurnya ya B. Semuanya itu semua sudah ada semuanya. Dan jaring-jaring itu semua sudah tertera di Lauh Mahfuz itu. Nah tinggal bagaimana kita merubah nasib kita. Soal takdir mah itu urusan Allah ya. Itu tidak pernah kita bisa mengerti karena itu perkara gaib. Perkara gaib itu perkara yang benar-benar itu hanya urusan Allah saja. Seperti surga, neraka dan sebagainya itu kita tidak pernah tahu. Seperti ruh kita tidak pernah tahu karena itu adalah urusan Sang Maha Pencipta. Tidak. Malaikat pun mencabut nyawa ya, mencabut jiwa bukan mencabut ruh. Tidak ada pernyataan malaikat itu mencabut ruh, itu tidak ada. Mungkin harus ada bahasan lain. Nah itu nanti itu kita akan bahas lagi tentang tubuh, jiwa dan ruh. Itu nanti kita bahas lagi di bahasan yang lain. Tentang dejavu tadi kan? Ya tentang dejavu tadi ya. Kalau ada yang pengen melatih atau gimana? Janganlah ribet. Jangan ribet. Gak usah ribet ngelatih di itu tuh. Bisa penasaran gitu. Bukan apa-apa. Mending mengalir begitu sajalah. Karena semakin kita banyak pengetahuan, semakin kita akan banyak tanggung jawabnya juga. Kumaha Kang Agus? Ketika kan tadi kelenjar, pituitari dan pineal terjadi sesuatu ya. Nah itu pemicunya apa kan? Apakah ada ketika kita misalkan konsumsi narkoba? Ini kan pasti ada pemicunya kan ya? Pasti ada pemicunya kan, si kelenjar itu kedua kelenjar itu ketika aktif gitu pasti beralasan kan, atau ada pemicunya apa gitu. Memang biasanya. Memang pemicu itu bisa ada di drugs atau obat, dan obat itu memang alami.
Atau bisa saja dari ada fluktuasi energi di kepala kita, di otak kita. Terutama ketika yang namanya energi itu sedang berfluktuasi ada pemicunya, misalnya kita dalam keadaan stres misalnya begitu. Atau misalnya ada juga yang lain. Ketika kita memfokuskan energi kita pada kepala kita, pada dengan satu sengaja titik. gitu, tidak terkontrol. Iya. Sebentar. Tumben-tumben ada pesawat lewat. Chemtrail mungkin? Ya, mungkin ya. Jarang loh pesawat lewat sini. Wah, we've been watch. Nggak iri tanya. Nah, itu bisa saja. Tapi ada sejenis jamur yang memang bisa memicu untuk itu, untuk kita bisa menembus itu. Mengaktifkan. Ya, mengaktifkan. Ya, mengaktifkan. Ya. Oh jangan, itu jamur terlarang. Judulnya jamur terlarang. Jamur terlarang. Pada nyari Iya. jamur, Nanti nyari itu, nanti jamur itu. Tapi sampai sekarang juga masih ada itu. Tapi itu saya jangan membocorkan itu. Nanti soalnya itu ntar jadi edik. Jadi edik. Soalnya enak. Ketika kita mampu menembus itu enak itu. Semua nyaman. Itu bisa menjadi edik. Bisa menjadi kita itu bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain dan itu menyenangkan. Jangan ketagihan. Bikin ketagihan, bikin jadi edik itu ketagihan. Nah, kemudian dengan cara energi sering disalurkan ke kepala itu memang bisa. Tapi itu juga capek ke kitanya, bukan apa-apa karena kita melihat sering sekali diberikan gambaran-gambaran yang ada lebih seringnya itu menyakitkan ya. Karena ya lebih banyaknya itu bukan gambaran-gambaran yang menyenangkan. Karena begitu kita mampu melakukan hal tersebut, begitu kita bertambah tanggung jawab kita. Karena kita harus merubah hal tersebut gitu kan. Ya seperti Nabi Yusuf alaihissalam bisa mentakwilkan mimpi. Berarti dia harus bisa mengantisipasi itu kan ya. Kalau tidak mau, nanti pertanggungjawabannya berat di akhirat. Berarti informasi tadi juga berupa ujian ya. Buat Iyalah. Iyalah. Lanjuti atau dibiarkan aja. Iya. Kebinasaan untuk kaumnya gitu. Iya, the great power becomes the great responsibility. Gitu kan? Ya? Iya. Uncle Ben. Kan itu kan pesan Uncle Ben pada Peter Parker. Ada Parker ke tukang parkirnya. Atau ballpoint. Nah jadi itulah semakin besar kekuatan kita, semakin besar pula tanggung jawabnya. Dan di sana kita dituntut untuk action. Seperti kita mengetahui ini semua, setelah itu apa? Gitu kan? Nah contoh, kita tahu nanti bakal kejadian begini. Rubah dong, gitu kan? Nah, syukur-syukur kalau kita diberi kemampuan dan beri kekuatan untuk mampu merubah itu semua. Dan memang ini berat. Dan banyak sekali kejadian-kejadian yang memang harus kita rekayasa dan kita rubah. Itu sangat berat sekali. Nah itu gak usah dibahas lah, nanti jadi duku goreng deh kita sekarang. Ada lagi pertanyaan? Ya. Pertanyaannya berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif dari Balikpapan. Iya. Saya ingin menanyakan apakah setiap orang bisa melakukan teleport atau hanya orang-orang tertentu saja? Terima kasih atas jawabannya. Jadi kriterianya gimana Kak? Kriterianya ada yang lewat portal, Iya. ada yang benturan energi, ada yang diculik. Nah, semuanya memenuhi syarat nggak? Nah itu dia syaratnya gimana? Itu dia. Pengen Nah, diculik alien misalnya. iya. Syaratnya gimana? Memenuhi syarat diculik alien nggak? Atau memenuhi syarat untuk menembus portal itu nggak? Portalnya ada atau tidak? Begitu kan? Atau misalnya seseorang memiliki implan Praglasirta dan dia mampu membuat bikin itu portal sendiri, nah dia punya nggak itu? Nah, tinggal bagaimana kita melihat. Dan memang yang diteleport itu kan bukan pasti manusia ya. Dan manusia-manusia biasa pun yang 2,5% itu bisa. Nah kalau misalnya ya dia mendapati sesuatu seperti mendapati si portalnya itu di depannya lalu berfungsi, ya bisa saja. Tapi kalau misalnya dengan benturan energi ini beresiko juga. Ya makin tua kan kayak Emilia Earhart itu enggak? Nah itu kan waktu di bawah segitiga berbuda itu kan ada sesuatu di bawah tuh. Di segitiga berbuda itu di bawahnya kan ada piramid-piramid. Ya. Dan kemudian ada cracking juga di bawahnya kan, sehingga sering terjadi
ketidakseimbangan di sana tuh. Ada yang namanya benturan energi yang tidak berimbang di sana itu, yang akhirnya membuka itu, yang namanya wormhole. Kadang-kadang kalau misalnya ketika muncul gasnya itu muncul halusinasi di sana itu, seperti melihat putri duyung, seperti melihat apa dan sebagainya, atau Leviathan gitu kan, monster-monster yang aneh dan sebagainya. Kemudian ada lagi hal-hal lain di sana tuh, banyak misteri segitu, karena di sana memang ada portal juga. Di bawah segitiga Bermuda itu ada portal juga. Jadi kalau misalnya itu halusinasi kan ya? Bisa itu, atau bisa juga beneran. Oh, bisa beneran. Bisa saja yang beneran gitu kan. Banyak kemungkinan. Iya, ada kemungkinan. Jadi kalau misalnya ingin melihat atau ingin bukti, ya silahkan datang saja ke segitiga Bermuda. Nah, silahkan. Kalau saya sendiri tidak menyediakan touringnya ya. Jadi silahkan bikin tour sendiri, dan silahkan ada datang sendiri ke sana, dan kemudian bolak-balik antara Bahama, Miami dan Bermuda di sana. Silahkan bolak-balik di sana, dan insya Allah biasanya itu ada kejadian aja. Makanya banyak sekarang pesawat yang nggak berani lewat itu. Nah biasanya kalau terjadi fluktuasi, biasa kompas itu mulai ngaco. Kompas mulai ngaco. Iya. Nah itu kompas mulai ngaco, alat-alat navigasi semua ngaco, dan akhirnya tiba-tiba plong hilang. Karena terjadi yang namanya fluktuasi magnetik tadi kan. Yang mempengaruhi kompas itu kan magnetik ya. Nah itu. Jadi yang namanya ketika kita membuka portal itu pasti ada fluktuasi magnetik yang sangat tinggi. Baik itu magnetik, baik itu elektromagnetik. Itu pasti sangat tinggi. Sebetulnya alat itu bisa saja kita buat ya. Bisa saja. Cuma nah ini dia. Setelah itu jadi mau ngapain? Pindah, kita mau pindah. Sudah bosan di planet bumi. Atau pindah masa lalu mungkin perbaiki. Ntar ditelan T-Rex. Bablas ya kan ya. Tiba-tiba di depan kita T-Rex gitu kan. Atau tertindih asteroid. Atau tiba-tiba muncul 66,8 juta tahun yang lalu ketika planet bumi itu ditumbuk oleh asteroid gitu kan. Menyesal pun telat. Iya. Ya menyesal, ya betul Kang Agus tuh menyesal sudah terlambat. Ya ada lagi pertanyaan? Oke, ya. Mungkin diinformasikan lagi nomor SMS-nya adalah 089741679919. 089741679919. Jadi jawaban tadi yang Kang siapa? Yang dari Balikpapan tuh Kang Arif ya, Panarunga Arif ya, dari Balikpapan. Itu bisa. Bisa, asal segala sesuatunya memenuhi syarat. Karena yang diteleport itu selain barang juga manusia juga bisa diteleport, gitu kan. Hanya teknis teleport yang ini. Kalau dipendarkan molekular berarti itu kan di ini kan. Nah, cara keempat. Teknis keempat dengan pemendaran molekular. Pemendaran molekular. Jadi molekular tubuh kita itu dipetakan dulu. Dipetakan molekularnya, lalu diuraikan, dirubah menjadi frekuensi. Kemudian dimasukkan, dirubah jadi gelombang, dan kemudian ditembakkan ke tempat. Tapi itu untuk jarak dekat. Untuk jarak dekat. Misalnya untuk planet bumi saja, begitu. Misalnya pesawat kita nongkrong di luar, kemudian untuk mendarat di planet bumi, misalnya begitu. Itu bisa dirubah jadi frekuensi. Tapi kalau untuk jarak jauh itu tidak. Misalnya untuk jarak yang 1 tahun cahaya saja sudah tidak bisa. Jadi untuk jarak yang bisa dihitung oleh secara kilometer itu bisa. Jadi dipendarkan dulu baik itu materi, baik itu karena percobaan untuk energi sekarang sudah berhasil. Itu pada tahun 2010 itu sudah pernah diuji coba untuk tingkat energi. Untuk tingkat cahaya apalagi tahun 90-an udah pernah dicoba juga. Dan kemudian untuk tingkat materi pun sekarang sedang percobaan, tapi di sana kembali tidak utuh begitu. Nah berarti pemetaan, karena di sana harus ada ruangan dan harus ada ruangan lagi. Sebetulnya teleport itu tidak membutuhkan yang namanya ruangan dengan ruangan. Tapi kalau untuk teleport pemendaran molekular ini hanya tinggal kita menembakkan ke tempat tertentu, dan akhirnya kita bisa diurai kembali menjadi manusia begitu kan. Tapi masih bernyawa kan? Masih bernyawa, dan dengan catatan si ininya pasti pemetaan molekularnya itu harus pas. Jangan sampai ya kan. Jangan sampai berubah, apalagi dicampur. Waduh. Iya. Mix, fusion. Iya, fusion. Jadi kepalanya gogok, badannya manusia. Anubis. Gitu. Anubis, Anunkra Brodella Istrotev. Nanti itu kita bahas secara khusus lagi. Oke. Nah itu jadi cara keempat itu.
dengan mengurai materi menjadi energi. Materi, energi, materi. Dan biasanya itu pun bisa dilakukan oleh segolongan jin. Wah, itu bisa dilakukan oleh segolongan jin, namanya marga jin tal'uh namanya itu. Makanya kita itu ada yang namanya teluh gitu kan. Ilmu teluh. Iya, ilmu teluh itu ada satu golongan jin yang mampu mengurai materi energi menjadi materi lagi. Tapi dengan catatan si jin itu bekerja sama dengan manusia karena energi manusia yang dipakai untuk modal mengubah materinya. Jadi energinya mau punya manusia. Punya manusia dimanfaat. Iya, eksekutif. Jadi ya si jin itu butuh energi yang besar. Energi yang besar itu dari sel mitokondria manusia. Berarti energi tubuh manusia lebih besar dari jin. Oh jauh. 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 Cuma kita karena akselerasinya itu dibuat 2,5%. Dan akhirnya si jin yang memanfaatkan itu. Tapi dengan catatan harus ada kerjasama. Itu untuk apa? Memindahkan barang itu? Memindahkan barang, bisa paku ke dalam tubuh orang gitu. Misalnya jarum, iya. Materi, energi dirubah jadi. Iya, materi lagi dimasukkan ke dalam tubuh orang. Makanya itu bisa dilihat pakai ronsen kan. Di ronsen tuh kelihatan pakunya, jarumnya, penitiknya gitu kan. Semuanya bisa kelihatan. Bisa dijelaskan juga ya ternyata fenomena. Bisa. Ya. Makanya kenapa kan ketika manusia itu meminta perlindungan pada jin, si jin itu ditambah kuat kan? Oh, surat jin. Iya, tambah sombong. Iya. Jadi tambah sombong, fajaduhum rohakolah, tambah kuat, mereka tambah sombong gitu kan. Jadi ya uzuna kan di sana meminta perlindungan. Jadi minta perlindungan, kerjasama kan dan sebagainya. Jadi kalau minta perlindungan dan begitu mereka sudah kontak dan itu makhluk-makhluk itu dan akhirnya mereka bekerja sama, akhirnya menjadi kuat kan, dan akhirnya ya itu dia, mereka bisa menteleport. Nah terus kalau untuk memproteksi diri yang pasti ya berdoa kepada yang Maha Kuasa itu dilindungi. Nah, ada lagi yang bisa kita lakukan nggak? Doa itu action loh. Oh gitu ya? Doa itu action, bukan hanya gerenyem-gerenyem baca mantra, bukan. Bukan, doa yang paling baik adalah action, bukan dengan menjampi-jampi. Al-Quran itu bukan jampi. Oh iya. Iya, Al-Quran itu bukan jampi. Nah, untuk melindungi diri dari serangan seperti itu. Energi kita harus kuat. Oh, biar energi kita itu harus kuat. Energi ya. lagi ya. Ya, energi lagi, kuncinya jadi energi. Karena ketika kita bersatu dengan Sang Maha Pencipta, itu berarti kita bersatu dengan Sang Maha Pemilik energi, kan begitu ya. Nah, kuncinya bukan hanya sekedar kita percaya. Kuncinya bukan hanya sekedar kita yakin, bukan. Tapi kita tahu persis bagaimana ketika kita sujud itu mampu membangkitkan energi yang sangat kuat. Bukan karena lamanya, tapi karena kita benar-benar mengerti, kita mendirikan yang namanya sujud itu. Mendirikan itu berarti kita tahu persis apa yang kita sujudi dan bagaimana tingkah kita, perbuatan kita ketika sujud itu. Nah ini kunci. Jadi banyak sekali orang-orang tidak mengerti ritual yang dia lakukan. Nanti itu kita bahas secara khusus. Ritual. Iya. Jampernya. Iya. Penanya berikut kan? Ya. Ini sudah ada yang masuk ke 0897416791. Samprazankan. Biasa. Saya Yogi di Kopo Bandung. Siapa? Zombie? Yogi. Oh. Tentunya kan Yogi. Panarunga Yogi ya, kirain tadi itu zombie, saya zombie. Apakah benar John Titor dan lain-lain para time traveler itu ada? Sekarang beritanya bahkan hilang, yang katanya datang dari masa depan. Nuhun. Iya, dia datang dari masa depan, terus dia hendak mendapatkan sebuah merek tertentu dari komputer kan, dia tahun 87. Sebetulnya ini banyak ini ada kalau misalnya dia asli time traveler, dia tidak akan membocorkan dirinya. Kalau misalnya dia membocorkan dirinya terus menyebut satu merek tertentu, berarti itu adalah promosi, seolah-olah bahwa nih merek ini paling baik gitu. Jadi itu mah akal-akalannya merek itu. Oh, jadi untuk mempromosikan. Iya. Dan dia bahas banyak hal, kemudian dia memprediksi, gitu kan. Nanti ini, nanti ini, seperti inilah. Dia memprediksi hujan lalu bikin tarian minta hujan kayak gitu. Kepentingan juga. Iya, semacam begitu. Misalnya nanti ada kejadian ini, terus direkayasa kejadian itu bisa kan. Itu bisa seperti ini nulis semacam surat gitu kan.
Nah itu ada cara menukarnya. Misalnya sekarang nulis surat, kemudian simpan aja di sana. Itu katanya prediksi nanti kejadian itu. Tulis mengarang saja. Nanti ada cara menukarnya. Itu nanti disesuaikan dengan headline sebuah surat kabar begitu. Itu ada caranya. Jadi bukan berarti dia bisa melihat masa depan, bukan itu. Tapi itu teknik, itu trik. Trik ya. Iya, teknik ya. Triknya trik yang tidak baik gitu ya, trik yang biasalah, trik-trik ini itu trik sulap ya. Tapi sebetulnya memungkinkan nggak sih kan ada si penjelajah waktu itu? Ya mungkin saja. Jadi kan kalau tadi yang kita bicarakan itu baru teleportif, pindah tempat. Nah ini pindah, tadi selalu pindah ruang, nah pindah waktunya belum dibahas. Orang-orang Lemurian menamakan itu averans. Averans. Para penjelajah waktu itu dinamakan itu averans. Memungkinkan. Maksudnya AVERRANZ. Averans. Nah jadi para penjelajah waktu itu justru itu nanti akan saya ceritakan nih tentang bagaimana Almort, tentang bagaimana ini banyak nih cerita-cerita tentang itu ya. Ketiga. Ya, cuma nah ini masalahnya. Banyak sekali hal-hal yang baru di sini. Hal baru dan bisa membuat gegar. Bisa membuat gegar orang-orang yang tidak mau mengerti dan juga tidak mau tahu. Tapi mereka bawa-bawa teman begitu. Dan kemudian mereka mengadu domba kita dengan pihak lain. Ya satu contoh lah, ketika kita novel Arkitirema saja diadu dombakan kan ke pihak-pihak lain, sehingga biar mereka tuh marah ke kita. Nah jadi kita punya kewajiban untuk memberitahu orang-orang yang dipanas-panasi oleh mereka, yang dicoba diadu dombakan dengan kita harus memberitahu bahwa mereka itu sedang diadu domba dengan kita. Mereka adalah sekelompok radikal yang mengaku Islam. Jadi sekali lagi kelompok radikal yang mengaku Islam yang hendak mengadu domba umat yang ada di Indonesia. Jadi mereka sengaja muncul dan kemudian menyamar seperti dulu lah Christian Snowkurkuronye lah ya. Nah ini mereka tuh menyamar sebetulnya dan akhirnya mereka benar-benar mengadu domba. Sekarang lihat saja faktanya. Kalau mereka menyangkal ya. Jelas faktanya mereka memanas-manasi pihak ini ya. Kalau mereka tidak begitu, mereka tidak akan memanas-manasi pihak lain. Kalau mereka tidak percaya, sudah terima mereka sajalah. Tidak perlu bawa-bawa orang lain untuk diadu domba dengan kita, begitu loh. Berarti jelas mereka punya motivasi untuk mengadu domba kita dengan pihak yang lain. Karena pihak kita besar. Kalau misal pihaknya masih kecil mah nggak akan diganggu. Nah, pihak-pihak yang banyak masanya ini, yang banyak sekali pendukung ini, bagaimana caranya agar dibenci oleh pihak lain? Makanya dia memanas-manasi pihak lain. Misalnya, pihak kita dilaporkan pada majelis, pada sebuah majelis, dan kemudian majelis itu memakan panas-panas mereka, karena mereka tidak sadar bahwa mereka sedang diadu domba. Nah, dari sana saja sudah bisa terlihat ya kewaspadaan mereka sangat kurang. Nah, kemudian sampai mereka akhirnya membuat surat rekomendasi misalnya begitu kan, bahwa saya ini berpikiran janggal. Iya. Tapi begitu saya konfirmasi pada beliau, akhirnya beliau mengakui bahwa beliau itu menandatangani surat itu biar mereka diam begitu loh. Iya. Jadi untuk biar diam aja gitu. Iya, biar diam saja. Ngarah jempling kalau bahasa Sundanya. Biar mereka diam ternyata. Nah, ini bagaimana bisa semacam begini, sedangkan ini sudah mengorbankan banyak hal begitu loh. Nama baik kita menjadi buruk dan sebagainya. Tapi umat yang sama diadu. Iya, diadu domba. Siapa ya yang tepuk iya, tangan justru siapa, itu. gitu, iya, yang tepuk tangan. Betul. Iya, harusnya mikir ke sana. Harusnya waspada. Harusnya mereka itu waspada bahwa mereka itu sedang diadu domba. Dan kalau kita mau waspada, ya makanya kita bertabayun dengan mereka. Dan akhirnya kita munculkan kewaspadaannya pada mereka. Sampai akhirnya beliau bilang yang menandatangani surat itu ditujukan untuk ke dalam saja. Kalau misalnya itu menyebar, itu walahu alam katanya kan. Nah,
Berarti jelas di sini ada pihak yang hendak mengadu domba kita dengan pihak lain. Dan tolong panarunga yang lain pun tolong beritahu pihak-pihak lain itu untuk waspada bahwa kita sedang diadu domba. Kita ini sedang dipecah belah. Kita itu sedang dicoba dilemahkan. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak percaya atau misalnya masing-masing punya pendapat masing-masing, ya sudah saja berhenti, begitu kan? Nah, ini terus dipanas-panasi pihak lain agar semuanya itu jadi berantem, begitu loh. Hingga muncul kebencian. Dan memang pihak yang membenci saya ini adalah pihak yang bisnisnya dirusak. Itu rusak karena gara-gara saya juga sih. Karena saya mengatakan bahwa ini yang mereka lakukan ini sebetulnya tidak baik, begitu. Karena membuat orang-orang menjadi syirik, begitu kan, menyimpang, ya. Dan memang ada hadisnya juga itu tentang bahwa laptop. Oke. Iya. Memang seru ya. Mudah-mudahan ngobrol sama Kang Legi kemana-mana selalu aja bisa nyambung. Nah, pertanyaan berikut nih. Assalamualaikum Kang Legi. Waalaikumsalam. Saya Upik Codet dari Majalengka. Oh, keren. Preman mana tuh? Megang terminal mana tuh? Upik Codet. Nanti kita tanya. Apa di daerah Jawa ada portal kan? Di daerah mana? Daerah Jawa. Iya kan tadi dibahas portalnya tuh. Ya mungkin yang lain juga. Iya. Penasaran. Ya iyalah. Di Jawa ada buktinya. Tadi di Jawa Tengah tuh yang berpindah. Ya. Yang berpindah tempat dan sebagainya. Kemudian apa? Banyak sekali kejadian-kejadian, ada yang tiba-tiba katanya diculik. Yang inilah yang terjadi tentang Sanekala. Jadi anak kecil tiba-tiba hilang dan muncul di batu. Wah, batu pohon gitu. Buat batu di pohon kayak gitu-gitu. Tiba-tiba hilang, katanya disembunyiin Sanekala katanya. Padahal itu tuh dia masuk portal, si anaknya sendiri itu baru merasa dia keluar sebentar kok, dia balik lagi, padahal kejadiannya 3 hari yang lalu. Iya. Nah, itu sering kejadian kan yang semacam begitu di kita. Berarti jelas ada portal. Jelas ada portal. Cuma portal itu tidak akan kita bahas. Karena bukan apa-apa. Kalau misalnya orang tahu portalnya ada di mana, nanti mereka gali lalu rusak, begitu kan. Nah, ini yang kita hindari. Ya terus terang kalau saya tahu di mana saja gitu ya. Cuma mohon maaf kalau saya tidak akan bocorkan dulu itu. tidak akan bocorkan. Iya, tidak akan bocorkan dulu di mana saja letak portal itu. Kitanya belum siap atau bagaimana? Bukan apa-apa, takutnya nanti digali lalu akhirnya dirusak. Salah gali, kepancung tung jadi rusak, begitu kan. Nah, terus kemudian dibawa oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena kalau misalnya ini dijual, itu harganya bisa ratusan miliar. Makanya saya tidak akan bocorkan dulu, karena bagaimanapun juga banyak orang-orang yang tamak di sini. Bukan tamak dari depan, tamak dari belakang gitu ya. Tamak samping, tamak depan, oh itunya ya. Ya, jadi ini yang harus kita waspadai, orang-orang yang tamak. Jangan jauh-jauh lah, barang benda-benda arkeologi saja bisa dijual keluar kan. Padahal benda itu sudah di museum lalu akhirnya dipalsukan kan. Dipalsukan kemudian dijual keluar. Misalnya penelitian janjinya tanggal 20, dia datang tanggal 1 dulu. Utak korek, ada yang bagus sembunyiin dulu. Nah, nanti resminya tanggal 20, bisa saja begitu kan. Iya, curi start untuk melihat. Ya mencari yang berharga lah, kemudian disimpan sendiri begitu kan. Itu sering kejadian juga kok. Nah, ada lagi pertanyaan lain? Ada Kak. Iya, silakan. Salam Kang, saya Rika dari Pekanbaru. Salam. Iya. Dari Pekanbaru Riau, Panarunga Rika dari Pekanbaru Riau. Pertanyaannya Kang, apakah kami ini bisa berteleportasi dan apakah ada efek negatif dari teleport? By the way, film fiksi ilmiah Amerika banyak yang menayangkan tentang hal ini, salah satunya Jumper. Lengkap. Jadi tadi apakah kami bisa berteleportasi? Bisa jadi, bilang saja, bisa nggak jadi jumper ya? Oh iya betul. Terus bilang aja bisa bisa nggak langsung masuk ke brankas bank gitu? Ke arah situ. Banyak yang pengen bisa teleportasi gitu. Teleport masuk ke dalam brankas bank ya? Gitu. Waduh, cilaka 2 gelas atau gitu. Nah, makanya kenapa kita tidak bisa berteleportasi, karena manusia itu punya kecenderungan menyalahgunakan kekuatannya. Ya bersyukur harusnya
kita bersyukur tidak bisa teleportasi karena perusahaan-perusahaan angkutan itu jadi hidup. Jadi tuh kudu ngongkos meureun orangnya, jadi tidak ada perusahaan angkutan atau cilaka 2 gelas nanti orang-orang jadi tidak bisa hidup di sana. Nah, tapi sebetulnya fasilitas untuk teleport itu semua orang ada. Semua orang bisa. Cuma itu syaratnya yang tadi kan yang kita bahas sebelumnya. Ada apa dan bagaimana begitu kan. Nah, tapi secara pribadi kalau misalnya untuk sendiri bisa berteleport itu memerlukan energi yang sangat besar. Berarti akselerasi sel di tubuhnya minimal harus 95%. Sedangkan kita manusia-manusia yang umumnya itu karena ada di sel mitokondria itu ada clad atau membran luar, makanya terbatas jadi hanya sekitar 2,5%. Jauh ya? Jauh. Enggak jauh. Minus 92%. Enggak jauh, itu mah enggak jauh. Tapi melamelu yang gitu mah. Amat sangat jauh sekali. Jauh mah masih kurang nggak tuh? Amat sangat jauh sekali. Pisan banget. Jadi jauh pisan gitu tuh. Ada lagi pertanyaan? Pertanyaan berikutnya. Samprazan Kang Diki. Biasa. Ini dengan imam dari Manado. Iya. Kang, kalau Barkah dan dibawa ke Belanda, terus yang ngambilnya punya potensi aktivasi lagi nggak? Nanti dulu. Ada dibawa ke Belanda? Iya, ada nggak Barkah yang dibawa ke Belanda? Oh enggak ada. Mungkin itunya tadi nadanya. Adakah Barkah yang dibawa ke Belanda? Ya. Gitu kan. Oh ya gitu. Yang dibawa oleh Belanda itu manuskrip dan ada satu ini ada itu portal juga waktu itu yang pernah di ini ya. Salah satunya itu yang di Cirebon. Ada itu ya? Cirebon ya. Cirebon Jawa Barat. Cirebon Jawa Barat ya. Di Cirebon ada di ini gua itu yang buatan itu, yang tempat portal itu Sunyaragi ya. Ya di gua Sunyaragi itu. Yang gua dan di sana tuh ada yang dibawa oleh Belanda di sana. Itu portal. Portal tapi hanya orang-orang tertentu yang bisa menggunakan waktu itu karena orang itu punya passcode-nya atau punya password-nya. Jadi bagaimana cara mengaktifkannya. Tapi waktu itu energinya sudah mulai berkurang. Energi dari si portal itu. Karena portal itu portal portable. Ada yang portable-nya di sana. Nah, makanya tempat itu dibom oleh Belanda juga nggak hancur. Oh gitu ya? Iya, dibom oleh Belanda juga cuma miring-miring aja bangunannya. Di tempat yang ada portalnya nggak hancur sama sekali. Sempat dibom ya? Sempat dibom, dihancurin oleh Belanda. Jadi dan dia tuh tahu juga ya, ternyata selain misi menduduki markas gitu. Iya, tapi mereka itu seperti monyet ngegugulung kalapa. Dia mereka nggak tahu sama sekali begitu kan kalau kita orang Sunda mah. Tahu dari mana mereka itu ya kan? Atau titik-titik. Atau kalapa ngegugulung monyet. Siun. Lu itu ngerti deh soal kalapa tuh bisa mikir minimal monyet tuh bisa ngalah kalapa. Kalau power source-nya apa itu Kang? Si Barkah portable. Itu closed juga, cuma waktu itu closed sudah meredup waktu itu kekuatannya karena sering dipakai juga untuk kesana sini waktu itu tuh. Dan ini legenda ini secara turun temurun diceritakan di sana, makanya ininya yang namanya jupel di sana ya, juru peliharanya, dan ini yang namanya guide-nya di sana itu ceritanya standar seperti itu. Nah, makanya wajar kalau misalnya di kita itu sebetulnya banyak, cuma orang-orang itu banyak kan tidak mengerti cara menggunakannya. Apalagi Belanda waktu itu dibawa saja oleh mereka. Tapi portal yang bulat besar mah enggak sih. Portable itu bentuknya mungkin bisa seperti meja, cuma dia kita harus ke atasnya dulu, berdiri di situ dan kemudian dihubungkan pada portal yang lain. Jadi dia terhubung pada tempat yang lain dan itu direct langsung ke tempat itu. Seperti Barkah juga. Jadi seperti apa Kang? Seperti meja. Dari batu, tapi batuan nanotek ya, seperti Dorval juga. Oh, jadi terlihatnya mungkin secara fisik seperti batu. Iya, seperti meja batu. Padahal di dalamnya nanotek seperti Stonehenge yang ada di Inggris di sana. Dan itu kalau posisinya dirubah atau diambil gitu berpengaruh besar nggak? Nggak bisa berfungsi. Oh, jadi harus di situ. Iya, karena di bawahnya sendiri ada Dorval. Terhubung lagi. Iya, terhubung lagi ke device yang lain gitu. Jadi kalau dibawa ke sana sudah itu mah jadi meja batu biasa saja. Jadi wajar ya. Iya. Kalau dibilang. Iya. Kayak komputer diambil monitornya aja gitu ya. CPU-nya ditinggal. Iya, yang nyala kan monitornya. Nyala terus. Datanya di situ. Iya, ya padahal datanya di CPU gitu, Central Processing Unit.
Nah, itu ada lagi pertanyaan? Ini panarunga ya yang masih mau SMS ke 089741679919. Sekali lagi 089741679919. Ada lagi Kak. So, apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samprazan Kang Diki. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini dengan Zul dari Purwakarta. Oh iya. Kang, nih seumpamanya kita masuk ke tahun ke belakang waktu kita masih anak-anak. Iya. Nah, apakah dalam waktu tersebut manusianya ada dua? Yaitu kita yang berumur tua dan yang anak-anak. Bagaimana jadinya kalau bertemu? Atur. Nah, itu. Ngapain kita ingin ketemu dengan anak waktu kita anak-anak, ingin berubah sejarah gitu maksudnya? Kayaknya kayak di film Heroes siapa ya? Itu si Hiro Nakamura. Ketemu zaman anak-anak. Nah, terus gini. Jadi dia ingin merubah waktu kecilnya begitu? Iya, memperbaiki masa lalunya atau Iya. Ingin turn back time gitu. gimana? Memungkinkan misalnya. Nah, itu dia. Terus terang kalau Akang sendiri tidak berminat untuk merubah masa lalu. Gitu. Karena kalau misalnya terjadi paradoks seperti itu terjadi kekacauan dan ketidakseimbangan. Cuma kita sendiri tidak tahu apakah sejarah kita ini dirubah atau tidak kan. Kita tidak pernah tahu bahwa sebetulnya apakah di cerita yang lain sebetulnya merdeka kita itu bukan 1945, 17 Agustus 1945, ataukah ada sesuatu yang berubah itu sehingga menjadi 1945. Kan kita tidak pernah tahu. Mungkin saja ada averans yang berubah. Kita tidak pernah tahu dan itu bisa menjadi dua. Kita bisa melihat kita juga. Bisa seperti itu. Jadi tidak bersatu dengan makhluk yang ada di sana. Dan itu mungkin saja ya. Kalau saya yakin itu mungkin saja. Cuma masalahnya bagaimana membuktikannya ketika segala sesuatunya sudah berubah. Dulu tuh kamu harusnya begini loh. Harusnya kamu itu lahir tuh hari Jumat. Tapi waktu itu kalau misal lahir hari Jumat, rumah sakitnya itu akan mati lampu. Jadi kita rubah jadi Kemis. Oh, ya kalau kakek mau ya whatever lah, itu kan. Terserah lu kata gitu. Tapi yang jelas kita tidak pernah tahu ketika sejarah itu mulai dirubah. Kita tidak pernah tahu apakah sejarah kita ini adalah rekayasa atau misalnya sejarah ini memang mengalir begitu saja. Nah, itulah makanya demi waktu kata Sang Maha Pencipta pun. Nah, di sana disebutkan apabila kita wasting time gitu kan. Innal insana lafi khusr gitu kan. Nah, itu kalau misalnya kita wasting time, nah wasting time itu apa sih gitu? Kita tidak memanfaatkan waktu kita itu dengan baik dan benar itu sebetulnya apa sih begitu kan? Kalau misalnya kita terjemahkan lebih dalam lagi itu luar biasa. Pembahasan tersendiri lagi kalau nanti itu ya ada. Iya, pembahasan tersendiri. Tapi ini juga belum tentu yang panarunga itu ngerti. Belum tentu panarunga itu pada ngerti soal ini tuh, belum tentu. Nah, makanya, tapi kita bahas saja lah, bertahap saja kita bahas saja, dan pasti bertanya juga dengan jawaban-jawaban ini bisa tambah ngerti atau tambah bingung, gitu kan? Tapi nggak apa-apa, sok tanya dulu aja lah. Mungkin saja ya, karena bagaimanapun juga sebetulnya ada beberapa kejadian ketika suatu kejadian itu ada, mereka mengatakan itu bilokasi atau seseorang bisa ada di dua tempat katanya. Saya ngelihat dia di sini, tapi saya ngelihat juga di sana ada. Nah begitu. Ada apa ini? Gitu kan. Tapi dia waktu yang kejadian di sana dia menggunakan baju merah. Di sini dia menggunakan baju hijau. Kembar mungkin. Nah itu dia, orang tuanya siapa nggak jelas gitu ya. Tapi ketika dicari lagi itu nggak ada lagi itu kejadian. Ini nggak ada, yang jelas dia bukan anak kembar gitu, orang kembar ya, bukan orang kembar. Ini waktu itu saya pernah diceritakan oleh ayah saya. Ayah saya cerita, ada seorang rekan kerjanya itu dia ketemu dengan ayah saya, ngobrol dengan ayah saya. Tapi ternyata pada waktu itu ada orang lain yang ngobrol dengan dia juga di tempat lain. Oh itu mah jin Kang lagi nyamar. Bisa ya, itu mungkin ya mungkin. Tapi jin harus punya tenaga yang sangat besar untuk bisa melakukan hal itu.
Dan sedangkan yang diketahui oleh saya, orang itu tidak mengerti tentang masalah-masalah mistik seperti itu. Bahkan orang itu nggak percaya banget soal itu, gitu kan. Kalau dari tampilan kan ada bedanya kan tadi, kalau yang jin Iya. itu berbeda. Iya, bisa sama, bisa sama, bisa menyamar, tapi itu juga hanya sepintas, nggak bisa ngobrol dan nggak bisa diraba. Oh, nggak bisa diraba. Nggak bisa diraba, tapi paling dia bisa. Ini pernah kejadian, ini kejadian langsung dialami oleh saya sendiri waktu itu ya. Waktu itu di rumah saya yang lama itu di sana di jajaran di wilayah Dokter Slamet di sana. Itu waktu saya duduk di dapur, ini waktu saya umur sekitar 12 tahunan lah. 12 tahunan saya lagi duduk di dapur, tiba-tiba ibu saya turun ke bawah ke kebun. Dan itu biasa ibu saya tuh turun ke kebun. Cuma anehnya ini turunnya tuh malam-malam gitu kan. Turun ke sana ke kebun. Saya waktu itu nggak nyangka bahwa itu makhluk lain gitu ya. Waktu lihat lagi ke bawah ternyata udah nggak ada. Dan saya tanya ke ibu saya, tadi turun ke bawah enggak katanya. Nah itu mah jin ya. Nah jin mah cuma sekilas seperti itu. Nah tapi ada lagi kalau misalnya ini makhluk lain misalnya dia ditiru alien misalnya begitu. Itu juga nggak akan lama karena keburu pasti ditangkap ETVK gitu. Nah, bisa saja hal yang semacam itu bisa terjadi di dua tempat sekaligus atau misalnya itu, tapi itu butuh energi yang sangat besar. Sedangkan orang itu yang ngobrol dengan ayah saya itu bukan orang yang tukang ngulik, tapi dia memegang sesuatu yang penting di perusahaan itu. Dan dia dia bicara pada ayah saya itu bahwa dia ada suatu benda yang dia sendiri nggak ngerti. Apa itu? Iya, bendanya berbentuk kristal. Nah ini berbentuk kristal kata dia tuh. Nah karena ayah saya juga nggak ngerti itu apa, akhirnya ceritanya selesai gitu. Dan waktu bercerita tentang bentuk kristal itu udah lama, itu kan tiap hari ketemu tuh. Nah ceritanya beberapa tahun kemudian itu juga cerita ke saya juga, cerita A dengan cerita B itu jaraknya itu lama gitu kan. Itu alat buat memendar molekul. Nah kita nggak pernah tahu itu, saya sendiri belum pernah lihat alatnya, tapi diceritakan seperti itu. Dan bendanya juga tidak besar gitu, paling sebesar inilah, sejengkalan lah. Oke. Nah ada lagi? Ke pertanyaan berikut. Ya. Samprazan Kang, saya Samprazan. Santi dari Bogor. Siapa? Santi. Oh, Santi Iya, dari iya, Bogor mau tanya, Panarunga kalau di Santi. Pelabuhan Ratu dekat Karanghawu, kata penyelam ada cincin besar di bawah laut. Apakah itu barca? Hatur nuhun Kang. nah terus terang saya belum menyelam di sana. Oh iya, belum harus dulu Kang ya. Iya, nah mungkin penyelam itu bisa kita wawancara dan mungkin nanti kita bekali kamera yang bisa ke bawah laut. Iya. Dan mudah-mudahan nanti yang jauh di Ranca Buaya juga. Itu di sana juga ada bangunan-bangunan di sana tuh, di bawah lautnya. Dan biasanya itu yang penyelam-penyelam itu dia pemburu lobster. Nah makanya nanti di sana di Pelabuhan Ratu di Karanghawu di sana apabila ditemukan ada cincin besar di bawah, nah nanti saya minta mungkin gak apa-apa kita nanti ke penyelam itu kita bayar, nah terus kita beri mereka kamera, iya kita beri kamera dan kemudian disuruh kita foto, minimal kita videokan lah itu. Dan nanti baru bisa kita nilai apakah itu barca ataukah itu hanya karang yang hasil gerusan alam saja gitu kan. Karena seperti ada karang bolong begitu kan. Ada karang bolong itu karang yang bolong kan di sana. Di sana wilayah pantai selatan juga itu karang bolong tuh. Kemudian ada lagi tempat-tempat lain yang karangnya berbentuk bolong, ada lagi kan seperti itu. Jadi belum tentu itu adalah cincin atau barca, bisa saja itu karang yang dibentuk oleh alam dan bolong. Makanya harus lihat dulu. Dan saya sendiri belum survei ke sana. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikut Kang. Tapi di Pelabuhan Ratu ada dorval. Oh iya, di Pelabuhan Ratu ada dorval Kang. Nah di Pelabuhan Ratu itu ada dorval dan presiden pertama kita tuh tahu di sana ada dorval, makanya di sana bikin hotel di sana. Dan titik benturan magnetiknya itu ada di salah satu kamar di hotel tersebut. Nah itu portal di sana tuh. Portal. Nah portal tersebut itu sering dimanfaatkan oleh makhluk astral memang. Karena ada fluktuasi. Tapi kalau misalnya kita tahu cara menggunakannya, itu bisa dimanfaatkan untuk hal lain.
Bisa jadi di sana kita bisa bikin benturan energi dan sebagainya, bisa saja. Cuma nah itu dia. Sekarang energinya ini kalau misal kita manfaatkan kemudian kita jadikan benturan di sana, itu bangunan bisa kolaps gitu. Jadi kita tidak mau meresiko, kasihan lah. Ya. Kalau Bung Karno sendiri tahu ada teknologi di situ dari mana? Ya beliau itu bukan orang sembarangan ya. Bukan orang sembarangan. Orangnya itu benar-benar memiliki daya linui yang cukup. Makanya perjuangan beliau juga luar biasa. Dan kita akuilah bahwa beliau itu ada orang yang luar biasa. Makanya mampu melakukan hal-hal yang luar biasa pula. Cuma banyak sekali yang cerita-ceritanya itu teralihkan dan hilang gitu, ditutupi gitu ya. Oh, jadi beliau bisa mendeteksi. Betul. Ada sesuatu mungkin atau mungkin belum bisa menjelaskan apa itu, tapi ya sudah, bikin aja sesuatu di sana dulu dan lestarikan dulu saja. Nah, kemudian makanya akhirnya dikucilkan kan? Iya. Akhirnya meninggalnya itu karena dikucilkan, karena diasingkan. Karena stres sebetulnya dibuat seperti itu ya. Dan sebetulnya bisa saja membuat semacam perlawanan, tapi karena itu bisa membuat perang saudara, akhirnya mengalah. Bisa saja. Bukan. Iya. Daripada mengorbankan rakyat, lebih baik mengalah. Gitu. Nah itu. Ya, ada pertanyaan lain? Silahkan. Ini sudah jam 9:50. Ya, kita makin lama aja nih. Mau berkirim SMS 0897 416 7919 0897 416 7919. Ya, bacakan saja lah. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum KD. Waalaikumsalam. Kang, apakah di Candi Boko Jogja terdapat alat teleport barcode dari bukan barcode ya. Bukan barcode. Barca ya. Di Indonesia beliau barcode. Kalau oh ya nggak apa-apa. Dari Haryono di Cimindi. Iya. Makanya kenapa di sana disebut Boko? Karena dari Baka itu kan, dari Barca itu. Jadi bukan Boko berarti bangau, bukan. Itu ceritanya panjang lah. Ceritanya panjang ya. Tapi yang jelas ada tangga di sana yang berujung pada gundukan tanah, dan masih banyak di sana yang harus kita pelajari. Dan mudah-mudahan nanti akan kita geolistrik juga di sana. Kita akan lihat di dalamnya itu ada apa. Karena masih banyak yang terkubur karena wilayah itu sangat besar. Wilayah Keraton Boko itu ratusan hektar karena terhubung dengan candi-candi yang lain. Dan itu pusatnya di Keraton Boko. Ini luar biasa. Dan kita tidak boleh meremehkan. Itu karena keraton berarti ratu ya. Iya. Ada lagi pertanyaan? Ya. Samprazan Kang Diki. Saya Fial di Bogor. Ya. Mau tanya soal segitiga Bermuda. Ya. Sebenarnya pesawat-pesawat dan orang-orang yang pernah hilang di sana itu pergi kemana? Apa masuk ke suatu tempat tertentu, pindah ke dimensi lainkah, atau hancur atau mati? Ada yang hancur terus mati karena itu perahunya ditemukan di bawah laut ya, di dasar laut. Terus ada yang entah hilang kemana, tapi ada yang balik lagi si kapalnya itu setelah penghuninya itu menghilang juga, seperti kapal Mary Callas itu. Kemudian seperti pesawatnya Emilia Earhart, dan Emilia Earhartnya sendiri masuk ke dimensi transisi, dan kemudian turun berangkat pas 1 turun tahun 95. Dan banyak lagi sebetulnya cerita-cerita segitiga Bermuda itu banyak dan luar biasa. Nah, cuma masalahnya sekarang itu kejadiannya pun berbeda. Kemana misalnya ada yang hancur seperti tadi, kemudian ada yang balik lagi kapalnya saja. Itu berarti dia itu masuk ke suatu tempat, atau misalnya si penghuninya itu turun semua, si awak kapalnya itu turun semua, lalu kapal itu tiba-tiba menghilang lagi. Seperti contohnya Philadelphia Experiment, atau misalnya project Rainbow. Kemudian ada lagi yang dia berpindah, kemudian tiba-tiba muncul pada tahun apa, dan dia masih tetap, dia jadi anak kecil dan muncul anak kecil juga.
Tidak perubahan. Iya, tidak ada perubahan. Dan itu benar-benar membuktikan tentang paradoksnya ruang dan waktu. Dan sebetulnya cerita ini banyak sekali yang disembunyikan dan dirahasiakan. Ternyata yang namanya cerita tentang penculikan ini dan kemudian dikembalikan lagi, itu ada ribuan orang yang pernah mengalami kejadian tersebut. Oh, jadi nggak cuma sedih kan? Iya, ribuan itu. Dan itu disembunyikan. Semuanya cerita-cerita itu dihilangkan agar kita itu tidak bertanya-tanya hal yang sesuatu yang tidak pernah bisa mereka jawab. Contohnya saja ketika kita bertanya tentang yang namanya Isra dan Mi'raj, akhirnya mereka jawab, udah kamu jangan banyak nanya, imani saja. Akhirnya kita sampai di sini kan. Akhirnya jawaban-jawaban ini hilang begitu saja. Nah, Panarunga semua, jadi ketika kita memikirkan sesuatu, usahakan kita berpikirnya itu tuntas dan berpikir secara holografik. Contohnya kita memiliki agama kita itu mengajarkan sesuatu yang sangat luar biasa. Kitab suci kita itu mengajarkan sesuatu yang sangat luar biasa apabila kita kaji. Makanya istilahnya itu mengaji. Mengaji itu adalah untuk mengkaji secara dalam, karena satu ayat itu bisa memiliki pengetahuan yang sangat luar biasa. Satu contoh misalnya, satu ayat yang ketika Sang Maha Pencipta itu memerintahkan kita untuk memikirkan tentang air yang kita minum. Kalau kita berpikir dengan baik, dari sana kita bisa membuat solusi-solusi yang sangat luar biasa. Karena air yang kita minum itu kita bisa membuat menjadi sehat. 1, 2, kita bisa membuat menjadi bahan bakar. Terus ketiga, dan banyak sekali fungsi yang lain. Misalnya untuk mengolah limbah dan sebagainya. Misalnya ketika kita berbicara tentang yang melata itu dari air misalnya, kita akan mempelajari air seperti apa yang ada di melata itu dan bagaimana cara kita memanfaatkannya. Nah, di sanalah kuncinya kita untuk 4N tadi, penelusuran atau 4P lah, penelusuran, kemudian penelitian, kemudian pemikiran atau penalaran, dan kemudian terakhir akan menjadi pengetahuan. Nah, pengetahuan kita ini ujungnya sampai kemana? Apakah hanya sekedar koleksi? Ataukah pengetahuan kita ini akan membuat sesuatu yang berguna bagi umat? Mau dibawa kemana kita? Bahkan ketika saya ditanya, Kang, HI itu mau dibawa kemana? Saya bilang, HI itu mau dibawa untuk beribadah. Karena tugas kita adalah untuk ibadah. Ibadah itu agar kita bisa menjadi bermanfaat bagi umat. Agar kita itu benar-benar melakukan segala sesuatunya untuk Sang Maha Pencipta. Itu yang penting. Makanya kenapa kita disuruh dengan nama Allah atau Bismillah. Sama sebetulnya. Semua pun akan menyembah pada Sang Maha Pencipta. Dan dengan Bismillah itu bukan dengan nama yang lain, itu adalah kuncinya dari tauhid itu sendiri. Jangan sampai menjadi berubah menjadi istilah atau misalnya motivasi yang lain kecuali dengan nama Sang Maha Pencipta. Disinilah ini adalah pesan-pesan yang seharusnya kita lakukan sehari-hari. Jangan sampai kita hanya sekedar membahas tanpa juntrungan yang jelas, tanpa bisa menjadi action bagi umat. Karena tugas kita adalah membantu sekarang. Sekarang kita ini sedang krisis. Sekarang kita ini sedang banyak sekali orang-orang yang mesti dibantu. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Jangan hanya sekedar NATO atau no action talk only. Hanya sekedar ceramah-ceramah saja tanpa bisa melakukan sesuatu. Apa jawaban kita ketika ada krisis? Apa jawaban kita ketika melihat anak-anak yang autis? Apa action kita ketika melihat orang-orang yang terkena narkoba? Apa action kita ketika melihat petani itu kehilangan pupuk atau misalnya mereka tidak bisa membeli pupuk? Apa action kita ketika energi sekarang lagi sulit dan mahal? Apa action kita ketika orang-orang itu butuh diobati? Nah, mari kita sama-sama sekarang bekerja sama. Jangan hanya sekedar membahas saja. Jangan hanya sekedar kita menjelek-jelekan orang saja. Ini untuk mereka yang suka menjelek-jelekan orang, yang suka bergibah, meskipun dia berkedok agama. Sebaiknya jangan segera hentikan itu. Karena itu adalah tetap bertentangan dengan agamanya itu sendiri. Jangan sampai kita ngaku agamis tapi kelakuan iblis, begitu kan. Nah itu, makanya ini pesan untuk kita semua.
Pesan jangan sampai kita semua itu hanya mengatasnamakan dan mengatasnamakan saja. Mari sekarang kita sama-sama berubah. Mari sama-sama kita membangun. Dan jangan lupa dengan motivasi untuk bekerja semata-mata pada Sang Maha Pencipta. Nah, hari ini kita sudah berbicara 2 jam. Saya ya. Tembus juga 2 jam ya. Nah, tembus juga ya 2 jam. Ini ada Kang Lutfi, Kang Romi, ada Kang Agus juga. Dan mudah-mudahan nanti akan makin banyak. Dan sekali lagi, mungkin nanti kita undang juga narasumber dari yang lain. Kita akan bicara juga dari kelompok-kelompok lain yang mereka memiliki pengetahuan. Iya, dari berbagai sudut pandang dan dari berbagai disiplin ilmu. Dan insya Allah itu bisa sama dan nyambung dengan kita. Terima kasih semuanya yang sudah berani mendengarkan kita, yang sudah meluangkan waktu mendengarkan saya ngacablak di sini, saya berbicara di sini, dan sudah sama-sama kita akan berusaha memahami apa yang kita bahas di sini. Dan mudah-mudahan membawa manfaat pada semuanya. Mudah-mudahan ini berguna bagi Panarunga semua. Dan sampai jumpa, bisa besok, bisa lusa, bukan lupa, bisa besok atau bisa lusa. Dan mudah-mudahan saya tidak lupa, maksudnya begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun.